Baik pemirsa, Anda baru saja menyaksikan Paku Integritas, yaitu penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas, di mana tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh 3 orang capres dan juga cawapres mengenai responnya terhadap masalah-masalah korupsi di Indonesia ataupun juga masalah-masalah yang ada di KPK yang sudah disampaikan oleh para pimpinan KPK. Anda juga sudah mendengarkan tadi pidato komitmen yang disampaikan oleh pasangan 01, 02, 03. Di sini saya juga nanti akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Bapak M. Yasin selaku mantan pimpinan KPK menilai apa yang disampaikan oleh masing-masing capres-cawapres. Dan seperti biasa, juru bicara dari masing-masing capres-cawapres juga masih bersama saya, Bang Mustafa Nahra dan juga Bang Ciko Hakim mewakili pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3. Nanti juga akan bergabung yang mewakili pasangan nomor 2. Tapi sebelumnya kita juga akan minta pandangan dari Pak Yasin. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh pasangan 1 ini menyoroti bagaimana rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan kalau memang pasangan 1 ini dipercaya untuk menjadi pimpinan Indonesia akan ada perbaikan perekrutan dari pegawai KPK, Pak Yasin. Kemudian juga optimalisasi mengenai LHKPN, kemudian juga adanya pengesahan undang-undang mengenai dana partai, kemudian juga undang-undang mengenai perampasan aset dan juga akan ada hadiah atau reward bagi masyarakat yang bisa membantu kinerja dari aparat untuk memburu koruptor. Mungkin kita bisa lihat pandangan Pak Yasin mengenai apa yang gagasan dari pasangan 1 ini. Iya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa seharusnya memang paslon ini menyampaikan poin-poin yang bisa ditagih oleh publik. Jadi yang bisa ditagih oleh publik ini misalnya paslon 1 adalah revisi undang-undang. Ya. Jadi revisi undang-undang nomor 19 tahun 2019. Itu saya kira menjadi katakanlah suatu dasar ya, dari legal aspek itulah yang menjadikan KPK itu tidak independen, KPK itu tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Standar etiknya tadi kan disuruh untuk memperbaiki dan ditingkatkan standar etik, kemudian rekrutmen. Nah ini permasalahan yang kedua selain dari aspek hukum yang melemahkan KPK karena menjadi tidak independen, karena proses untuk bekerjanya itu dengan sangat birokratif, karena misalnya penyadapan, penggeledahan itu harus lapor kepada Dewas atau minta izin untuk melakukan penyadapan juga ke pengadilan. Ini kan membuat KPK ini repot. Repotnya itu ada stratifikasi yang harus dikerjakan yang membuat ruwetnya proses kerja dari KPK sendiri. Poin berikutnya adalah mengenai janji dia untuk segera mendorong untuk disahkannya yang sekarang dari RUU itu, yaitu perampasan aset. Ditambah lagi illicit enrichment dan trading influence, itu juga akan diundangkan. Ini semuanya diambil dari konvensi PBB menentang korupsi yang di Indonesia belum diberlakukan hukum positifnya. Saya kira itu menjadi hal yang akan ditagih oleh publik nanti kepada apabila paslon 1 nanti memenangkan di dalam pemilu itu pasti ada poin-poin yang ditagih dan itu banyak sekali ya, itu hal-hal yang termasuk hadiah tadi yang diberikan kepada tidak hanya penegak hukum yang memburu misalnya orang yang pelarian yang dikejar oleh penegak hukum itu juga diberikan suatu imbalan atau hadiah. Kemudian yang poin kedua yang disampaikan oleh paslon nomor 2 yaitu Pak Prabowo. Baik, itu nah nanti mungkin saya tahan terlebih dahulu. Ya. Pak Yasin, kita sampai kepada apa yang disampaikan, dipaparkan oleh pasangan nomor 1, nanti mungkin Bang Nahra juga bisa berikan tanggapan, tapi kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali saat lagi.